Sekolah SD Negeri Lugu yang saya hormati Bapak Ibu karyawan SD Negeri Lugu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dalam hal ini sebagai tugas pemaparan atau pensosialisasian dalam kegiatan pendidikan calon guru negara angkatan 6 yang akan saya paparkan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Lugu oleh saya sendiri Eka Drianise sebagai calon guru negara angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Sebelum kita lebih luas ke dalam pemaparan tentang budaya positif, saya ingin menjelaskan apa itu namanya konsep utama dalam modul budaya positif. Dalam modul budaya positif ada 7 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Untuk pertama saya akan memaparkan tentang apa itu namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang perlu kita ketahui, apa itu terdiferensiasi? Maksud dari terdiferensiasi tersebut adalah bahwa setiap siswa kita mempunyai karakter, mempunyai minat, mempunyai kesiapan belajar atau profil belajar yang berbeda-beda. Sehingga ketika kita menerapkan di dalam kegiatan atau aktivitas di sekolah, kita harus sesuai dengan prinsip diferensiasi yang ada pada siswa. Kemudian dengan paradigma baru tersebut nanti akan mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru semuanya mungkin sudah kenal, sudah mempelajari apa itu profil pelajar Pancasila. Di sini saya paparkan pelajar Pancasila itu ada 6 profil. Yang pertama mandiri, kedua berpihak pada murid, ketiga berpikir kritis, keempat kreatif, kelima bergotong royong, yang keenam berwawasan global. Itu maksud dari paradigma baru dalam profil pelajar Pancasila. Di sini yang kedua saya akan paparkan tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan di dalam budaya kita merupakan kita sering bahwa menjumpai kata disiplin itu dimaknai dengan menjadi sesuatu yang perlakuannya seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidakpatuhan. Jadi kita sering membuat kata disiplin atau memaknai kata disiplin dengan korelasi ketidakpatuhan seseorang atau murid karena tidak taat pada aturan. Kemudian sebagai pendidik, posisi kita sebagai pendidik tujuannya yaitu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku
Jadi kedisiplinan itu tumbuh dari anak tersebut, bukan dari lingkungan atau paksaan dari luar. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, kemudian ancaman dan hukuman. Jadi dengan menerapkan namanya disiplin positif, anak itu nanti akan patuh tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman, dan tanpa adanya hukuman. Untuk selanjutnya, disiplin positif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan dan kesenangan. Nah, bertahan hidup di mana anak-anak kita dengan penerapan disiplin positif tersebut nanti akan mampu menjadi anak yang bisa beradaptasi di mana saja, termasuk dalam dunia pendidikan saat ini. Kemudian dengan adanya kasih sayang dan rasa terima, anak itu bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu menumbuhkan rasa kasih sayang dan dia bisa diterima dalam lingkungannya, terutama dalam dunia pendidikan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang penguasaan. Nah, penguasaan di sini dimaksudkan agar anak tersebut itu mempunyai imajinasi atau mempunyai kemauan bahwa saya bisa melakukan ini, jadi tumbuhnya keyakinan dari diri seseorang. Kemudian kebebasan. Anak mempunyai rasa kebebasan, anak mempunyai rasa bebas untuk bereksplorasi tentang bakat mereka, tentang kemampuan mereka, tanpa ada paksaan atau tanpa ada kalau anak-anak SD itu sering nanti dihukum bahwa nanti mendapatkan sanksi, tanpa ada itu, tanpa ada hukuman, tanpa ada paksaan. Kemudian berdasarkan kesenangan, anaknya senang apa? Nah, itu untuk menumbuhkan kesenangan pada anak. Jadi minat, bakat, dan kesiapan belajarnya pun tumbuh di situ. Kemudian mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau perasaan orang lain. Ketiga, menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Dalam menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid nanti mampu melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi estetik dari sini. Maksudnya dari apa? Dari motivasi perilaku manusia ini nanti akan menyadarkan anak untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya anak itu supaya tidak takut dihukum, merupakan yang biasanya terjadi di dalam lingkungan kita karena ada paksaan dari luar, misalnya ada aturan sekolah yang berlaku di situ. Kemudian mendapatkan imbalan atau perasaan orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, jadi anak-anak kita itu sering sekali melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan
Biasanya itu sifatnya akan menyakitkan, kemudian timbul rasa tidak nyaman, murid merasa takut, ada paksaan, murid menyembunyikan kesalahan. Jadi anak itu sering menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Kemudian yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Nah, karena ada hukuman tersebut, anaknya menjadi rendah diri. Jadi rasa takutnya itu ada, jadi keberaniannya hilang. Kemudian identitas gagal yang kedua itu karena ada penghargaan. Nah, ternyata penghargaan pada anak itu tidak efektif. Nah, kenapa? Karena bisa yang pertama merusak hubungan antara guru dengan murid atau antara murid dengan teman-temannya dalam satu sekolah tersebut. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, jadi karena penghargaan itu anak kreativitasnya jadi hilang. Jadi kemampuan untuk mengeksplor ide-idenya itu menjadi hilang karena ada tuntutan di sana. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, sangat tidak baik ketika menghukum anak dengan sistem ranking. Misalnya kalau di SMA atau di SMP kan ada sistem poin ya. Misalnya terlambat poinnya 10, poinnya 100 itu tidak bisa, tidak diperbolehkan. Di sekolah dasar pun seperti itu, tidak boleh menghukum dengan sistem ranking. Misalnya dengan nilai yang anak yang nilainya sedikit nanti akan dapat penghargaan, tidak akan dapat penghargaan. Kemudian anak yang nilainya banyak akan dapat penghargaan. Itu tidak boleh. Kemudian akan merampas hak menghargai dirinya. Jadi dengan adanya penghargaan ini justru nanti akan merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Nah, itu diidentifikasikan sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian yang kedua, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, jadi kalau kita mendisiplinkan anak, diidentifikasikan sukses itu karena apa? Karena melakukan yang namanya konsekuensi dan restitusi. Nah, bagaimana penerapannya konsekuensi dan restitusi itu? Nah, konsekuensi itu biasanya penguatannya itu jangka panjang, jadi bermakna, tidak hanya pada saat itu juga. Jadi menyadarkan anak misalnya tidak hanya pada kelas itu juga, tapi bisa berdampak pada usia atau kelas-kelas yang berkelanjutan. Kemudian dalam konsekuensi itu perlu adanya monitoring berkelanjutan, jadi guru mencatat perkembangan anak tersebut. Kemudian adanya stimulus respon, adanya stimulus dari tindakannya, kemudian anak akan memberikan respon perubahan dalam perilakunya. Terus kemudian murid menghormati peraturan. Nah, dengan adanya konsekuensi tersebut, anak bisa menghormati peraturan yang ada. Jadi sadar diri bahwa ini loh ada peraturan, maka saya harus menaati. Nah, ini dari prinsip konsekuensi. Kemudian juga waktu untuk mengurangi kesalahan. Jadi adanya konsekuensi nanti akan mengurangi kesalahan anak. Jadi waktu tidak terbuang sia-sia karena anak selalu melakukan kegiatan yang positif sehingga proses disiplin yang dilakukan itu sukses. Yang kedua ini yang terpenting dalam disiplin diri itu identitas suksesnya dengan kegiatan yang namanya restitusi. Nanti akan saya dalam restitusi ini saya sudah mempraktekkan kepada anak. Nanti akan saya perlihatkan videonya dan proses restitusi yang ada. Dengan adanya restitusi, anak akan menjadi murid yang bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang ada, kemudian murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Ada teori kontrol, di mana dirinya memegang kendali kontrol tersebut. Anak memegang kendali kontrol atas dirinya. Kemudian murid menjadi bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi murid tahu kesalahannya apa dan
menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, di sini fungsinya untuk memperbaiki hubungan dalam kegiatan sehari-hari antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Kemudian tawaran bukan paksaan. Nah, jadi intinya tawaran dari anak. Anak kan sadar kalau mau kesalahannya apa yang harus dilakukan, itu tawaran dari anak. Misalnya anak lupa tidak mengerjakan PR. Nah, itu kalau kita guru memberi hukuman itu tidak boleh, tetapi harus melakukan restitusi. Harus menawarkan kepada anak, kamu tidak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan? Itu jawaban dari anak. Itu yang harus dilaksanakan. Jadi tidak ada paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini dapat menuntun ke dalam diri. Intinya apa? Dapat membangkitkan nilai-nilai insting pada anak sehingga mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Mencari kebutuhan dasar yang memiliki dasar tindakan. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada kebutuhan dasar. Jadi dengan ini kebutuhan dasarnya akan terpenuhi melalui tindakan, melalui kegiatan-kegiatan atau action dalam perlakuan kehidupan sehari-hari anak. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokusnya pada karakter anak yang tak perlu kasih sayang, karakter anak yang penguasaannya bagus, mampu beradaptasi, mampu melakukan hal-hal yang terpuji. Jadi fokusnya bukan pada tindakan. Kemudian mampu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi langsung memberi penguatan pada solusinya. Kita lanjut. Nah, ini ada perbedaan. Ya, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini saya contohkan dengan contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Jika hukuman, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit misalnya ya. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, ini kan artinya ada paksaan, ada ketakutan. Itu namanya hukuman. Tetap kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan PR-nya tersebut dikerjakan berkali-kali lipat, misalnya menulisnya 5 jadi 10 atau menambahkan soal-soal yang lebih banyak. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini dari konsekuensi. Tapi kalau restitusi, guru meyakinkan keyakinan kelas. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi sebelum dalam proses pembelajaran sebaiknya guru itu membuat keyakinan kelas dulu dengan siswa. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan dalam belajar. Bukan aturan sekolah di sini, tetapi kesepakatan dalam belajar dibuat bersama anak. Jadi atas kolaborasi anak, keyakinan kelas tersebut dibuat bersama. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi karena keyakinan kelas dibuat dari awal, rasa tanggung jawab anak terhadap kesalahannya itu akan lebih besar. Sehingga nanti anak dan guru saling kolaborasi, saling terbuka di sini. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, di sini sebagai seorang guru dalam melakukan restitusi itu ada 5 kontrol. Yang pertama, pembuat merasa bersalah. Siswa merasa bersalah, kemudian sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, atau puncaknya sebagai manajer. Saya paparkan lebih lanjut apa itu kegiatan yang harus dilakukan dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama, contoh dalam penerapan langsungnya, penghukum. Nah, sebagai penghukum, misalnya dengan perkataan seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ini contohnya sebagai penghukum. Kemudian jika pembuat
manajer. Sebagai manajer, karena keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya, kalimat yang bisa diucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dari sini jadi menyadarkan anak-anak keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini sebagai manajer seperti itu. Jadi tidak boleh langsung menghukum, harus menanyakan ke keyakinan kelas dulu kepada anak. Kemudian anak akan mencari solusi untuk mengurangi kesalahan tersebut. Itu 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas itu lebih baik daripada peraturan kelas? Alasannya, mengapa kita mempunyai peraturan tentang, misalnya ya, mengapa kok kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian pertanyaan kembali kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah, misalnya seperti itu. Nah, mengapa kita harus menggunakan keyakinan kelas daripada peraturan? Nah, gitu. Jadi ini mengenai keyakinan kelas. Kemudian berikutnya, ini saya perlihatkan contoh-contoh kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 1. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan dulu. Jadi menyadarkan kepada anak tentang peraturan, bahwa peraturan yang harus dilakukan itu apa. Misalnya berdoa sebelum belajar, kemudian dalam kelas harus memperhatikan tanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi dari peraturan tersebut saya rumuskan menjadi keyakinan. Setelah itu menempelkan keyakinan kelas pada papan keyakinan kelas. Kemudian ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu guru mau membuat keyakinan kelas, di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau lebih abstrak artinya apa? Hasilnya tidak berdampak pada fisik, tetapi pada tindakan anak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimatnya dibuat dalam bentuk kalimat positif yang membangun. Kemudian sedikit saja akan mudah diingat. Jadi kata-katanya itu ya sedikit tetapi mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Ini dibuat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nanti kalau jika keyakinan kelas tersebut sudah lebih jauh ke lingkungan sekolah, maka dibuat sesuai dengan kondisi kelas atau kondisi sekolah tersebut. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, sebaiknya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi jika di kelas ya ada anak dan ada peserta didik, jika ada warga sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, ada peserta didik, orang tua atau wali murid atau komite sekolah atau semua stakeholder yang terlibat dalam kegiatan sekolah tersebut. Ini saya contohkan contoh dari peristiwa atau kasus yang berupa restitusi. Nah, kemarin saya membuat dengan paparan skenario yang seperti ini. Misalnya, Rizal anak siswa kelas 6 SD Negeri Lugu dalam kegiatan pembelajaran ia selalu mengikuti dengan antusias. Ia sering bertanya dan menjawab pertanyaan secara lisan dengan cepat apabila kegiatan belajar secara berlangsung. Jadi kalau jika ditanya secara lisan bisa menjawab dengan cepat. Namun ketika ibu guru memberi tugas menjawab soal dengan bentuk jawaban tulis, ia selalu menjadi siswa paling terakhir dalam mengerjakan tugas tersebut, sehingga ia selalu keluar paling terakhir. Apa yang harus dilakukan guru dalam melakukan restitusi? Nah, di sini saya contohkan kegiatan restitusi yang saya lakukan.
meminta pertanggungjawaban sendiri untuk melakukan apa agar kegiatan tersebut tidak diulangi lagi. Sekian dari saya ini tentang pemaparan diskriminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Jika ada pertanyaan boleh dipaparkan atau disampaikan. Bertanya itu lebih bagus. Jika ada pertanyaan kan berarti itu sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Ita telah memaparkan tadi kesulitan ataupun anak tidak pernah mengerjakan dengan selesai ya. Nah, dengan tadi makanan penjenengan itu memang bagus sekali, apalagi itu diterapkan secara praktek ya, diterapkan di sekolah kita di semua kelas, walaupun kalau ini kan memang pembelajaran umum, maksudnya calon guru penggerak itu kan tidak hanya kelas untuk IKM saja. Jadi untuk tadi yang sudah disampaikan, mohon nanti dari Bapak Ibu Guru mungkin bisa menerapkan dari semua kelas dan mapel. Karena memang kemarin yang saya dapat dari kemarin PDR itu juga memang tidak boleh menghukum anak apapun itu. Jadi memang ada undang-undangnya. Jadi undang-undang perlindungan anak. Dan untuk Bu Eka, saya akan bertanya. Tadi yang Ibu sampaikan itu tentang kesulitan ataupun dalam anak mengerjakan tidak pernah selesai. Nah ini yang Ibu solusi ataupun penyelesaian dari kasus seperti itu tadi juga sudah dipaparkan, tapi itu kan belum, maksudnya prakteknya di sekolah itu bagaimana gitu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Bila terkait saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan baru dasar teori dan pengetahuan. Kemudian untuk penyelesaian kasus seperti itu bagaimana penjelasan menyelesaikannya kalau ada anak yang seperti itu? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Wiwit Ismawati. Jadi jika dalam kelas kita atau dalam sekolah kita ada peristiwa seperti itu dan kejadiannya terus-menerus, itu menjadi koreksi bagi kami, tidak hanya gurunya tetapi juga semua warga di sekolah tersebut. Jadi solusinya, sebelum saya mempelajari tentang restitusi, saya itu belum tahu bagaimana prosesnya. Nah, tapi ini baik sekali untuk saya, ada ilmu baru, sehingga saya baru mencoba di kelas 1. Kelas 1 itu anaknya memang harus dibongbong, tetapi untuk saya contohkan itu di kelas 6, saya juga bertanya dengan bu guru kelasnya. Nah, itu solusinya bagaimana? Nah, ini sebagai koreksi bagi kita sebelum awal pembelajaran atau awal tahun dalam mengkondisikan kelas, kita itu harus membuat keyakinan kelas dulu. Jadi sebelum memulai pembelajaran, awal pembelajaran kalau kita biasa MOPD itu masa orientasi peserta didik, entah itu di kelas 1, 2, 3, 4 atau 6, kita itu sebagai guru harus membuat keyakinan kelas dulu. Itu setiap maksudnya kalau IKM kan setiap mapel ya? Iya. Nah itu setiap membelajarkan mapel tersebut berarti ada komitmen, ada kesepakatan, ada keyakinan
keyakinan keras gitu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya pada pembelajaran saja Bu, tetapi juga bisa untuk aktivitas kegiatan sehari-hari saat pembelajaran, saat anak bersosialisasi dengan temannya atau bersosialisasi dengan warga sekolah yang lain. Seperti itu. Tapi dengan kasus yang saya paparkan tentang anak yang berulang-ulang tidak mengerjakan PR itu, seharusnya kita itu harus dari awal harus menumbuhkan kesadaran diri dulu pada anak tersebut. Jadi supaya anak tersebut motivasi intrinsisnya untuk tanggung jawabnya itu penting. Makanya dibuatlah namanya prinsip restitusi berupa keyakinan keras seperti itu. Nah ini bagus sekali untuk kita, dan ini materi ini makanya saya paparkan ke teman-teman, nanti bisa praktekkan di kelasnya masing-masing. Dan itu tujuannya untuk apa? Tadi sudah dijelaskan, tujuannya untuk membentuk profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan kurikulum kita. Nah, jadi nanti perlahan-lahan bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Jika perubahannya tidak langsung, paling tidak kita mempunyai proyeksi jangka panjang. Ada tujuan jangka panjang sehingga anak-anak kita, lingkungan sekolah kita itu akan tumbuh menjadi lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Intinya menghilangkan yang namanya hubungan atau konsekuensi dirubah menjadi namanya restitusi. Nah seperti itu Ibu. Terima kasih. Saya hanya menyampaikan kemarin Bapak Ibu ini sekalian, sebenarnya sudah selesai nih. Untuk memang hukuman kepada anak itu memang ditegaskan kemarin dari kejaksaan, dari kepolisian. Itu memang kita tidak boleh menghukum anak dalam bentuk apapun. Tapi itu memang dilema untuk kita. Karena kalau anak tidak maksudnya dibiarkan saja, itu untuk akhlak anak itu memang kita perhatikan sekali. Nah, untuk hukuman ataupun hukuman ataupun sanksi kepada anak itu yang sifatnya pembelajaran. Jadi tidak dengan suara keras dulu kemudian bertak dengan misalnya berkat bendera sampai berapa kali, itu sebetulnya tidak perlu. Karena nanti kalau ada riwayat penyakit anak kemudian nanti anak pingsan, nah itu yang disarankan jelas dulunya. Jadi mohon nanti memang kalau kita juga ya dilema betul-betul Bapak Ibu, karena untuk anak itu memang tidak boleh dihukum fisik terutama. Kita mendukungnya dengan pembelajaran, dengan cara misalnya anak tidak mengerjakan PR ya kita beritahu bagaimana. Kemudian kalau yang Bapak Ibu guru mapel olahraga ataupun agama itu juga hukumannya sanksinya itu yang bersifat pembelajaran. Jadi anak tidak boleh dihukum dengan secara fisik. Karena kemarin terjadi di Loano, itu anak disuruh jadi olahraga entah apa, disuruh mutar lapangan, disuruh memutari lapangan 3 kali, baru 1 kali anak jatuh, pingsan sampai meninggal. Nah itu sampai kejaksaan dan maksudnya proses hukumnya panjang. Nah ini juga tugas dari PGRI, LKBH-nya itu bekerja keras supaya guru ini tidak terkena hukuman. Tapi karena orang tuanya menuntut, kemudian di depan maksudnya disidangkan, pihak gurunya itu kalah. Ya, kemudian dia mendapat hukuman 2 tahun atau 3 tahun penjara. Jadi ini mohon sekali Bapak Ibu guru yang sudah mendidik anak sampai anak itu sukses dan sebagainya, jangan sampai terjerat hukum karena menyelesaikan perbuatan kita sendiri. Monggo kita awali dari sekarang. Ya misalnya nyentak itu tidak apa-apa ya, karena itu tapi jangan sampai nangani anak dan menghukum anak yang mengakibatkan anak itu sakit.
Yaitu tadi ada yang pingsan, ada jangan sampai. Itu juga namanya penganiayaan. Itu nanti kena pasal undang-undang tentang perlindungan anak. Nah itu saja dari kami, dari saya khususnya kepada Bapak Ibu Guru karena yang langsung menangani anak-anak kita. Semoga di SD Lugu aman-aman saja. Terima kasih dan bisa dilanjutkan menurut kita. Terima kasih dari Birit. Semoga dari apa yang saya sampaikan saat ini itu nanti akan bisa segera diterapkan dan akan menjadi perubahan positif dalam lingkungan sekolah kita. Karena kita guru itu sebagai pamong belajar, di mana kita sesuai dengan semboyan diajar Dewan Loro ingat satu roda ingat diomongan karsa tutulihan ini. Kemudian guru itu harus bergerak dan menggerakkan. Untuk discernment saya berakhir pada waktu ini, semoga bermanfaat untuk perubahan dalam lingkungan pendidikan kita. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.